Lah daripada kowe jagal ngotak-ngatik, nak elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksudnya piye. Kowe ngotak-ngatik ngono ya mari bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampean terus, yo malah mau dadi setan ala kuwi. Kowe jadi pemuja apa sih? Setan. Ya biasa lah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kayak tahu maksiat, dibodoni uang, ya apa lah, boleh maksiat apa. Ajarannya agama kan orang kan diskusekno maksiat itu, kok setan apa kok kan orang, kan istighfar kan itu. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahaladzim, wong kula teng bumi jenengan kok maksiat jenengan. Orang kok didiskusekno, sama maksiat itu asal usulnya gimana? Ini kehendak setan atau kehendak Allah? Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Menghendaki saya baik. Wah, Allah kalah lagi. Malah perkara tuh, malah apa? Maksiat itu malah double-double. Yaitu maksiat satu mergo ke maksiat dua ngalahno pangeran mbek malah double-double. Malah nek ngaji iki tak tobatno sampeyan iki akhir tahun tobat perasaan sing elek-elek tobat. Kowe kudu percaya ulama sing cek sinau cek waras. Wong niku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras niku kula yakin tenan nak pangeran gawe kula ya manfaat. Artinya ya ono gunane. Gunane ulama yang mulang kan mung juga ora iso. Lho tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari kanjeng Nabi bar kok ulama udah ana nakale koyo Nabi. Lah kanjeng Nabi bar subuh niki. Wiri ya, lho kok cek wiridan nggih. Lho mulai mau wiridan nggih. Wah, aku mau baca patang kalimat tapi ambek wiridan mau cek unggul macanan. Jadi kita tenan terus pian. Ki mau cek wiridan nggih. Aku mau duwe patang kalimat, nak mbok waca ping 3 banding mbek wiridan mulai napa? Niki ben sampean roh tanate wiridan. Jadi itu kanjeng Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai, kemudian diyakinkan meninsijam, menyatu dengan fakta alam. Mane sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing larat kudu syukur. Engko tak wak ijazah iki. Mergo ini ngaji terlama sepanjang kula nyai. Jadi mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? Jadi kita bari pas maghrib. Itu maghrib itu wis mlebu tahun 1430. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar napa? Antar tahun. Ini kalau niati nangin dalam. Kalau nu gak ada aset anjani itikaf Rian gitu biasa itikaf diambang. Masa gitu umat yang ada Mustafa bareng. Kanjeng Nabi cara ngajari kita begini. Jadi dan ini mesti tak sanggup mati. Kalau nak sanggup mati tampak mencukup. Ternyata sudah benar. Tapi jangan tak sanggup nih, benar urip. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah ini maha suci Allah. Maha suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada dokholki ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, bentuk, bajingan, pokoknya ada dokholki. Kulo nu maca tasbih jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 5:30 dua riyah mau. Iku ora mewakili seluruh alam raya. Lah Nabi nakalan, ada apa? Jadi ada apa? Nah, terus ditiru ulama-ulama sing nakal nak wiridan ada nafasin. Sejumlah napasnya uang orang umat tahu uang kebuahan. Nak mau ada selawat ya, mau teniku. Ada mawasi aku ilmu uang, pokoknya mau. Ini kalau cerita ringan-ringan masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Tadi kalau ingin kau Mas Romanto, ini sebagai waktu. Kalau masalah fikih, yang memang harus dikaji oleh GN, GN yang biasa batul masalah. Kalau menpensiun, kalau kemudian nanti bintang batul masalah itu bukti kalau pensiun. Nyata menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah. Mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astagfirullah mi'ata marrah. Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astagfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira rata-rata ulama darani ya ndak harus astagfirullah sampai 100.
Tapi masalah ditolak beda. Takon lagi misbah. Wong muni tolak tuki salatan itu tolak bain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki kamu saya talak. Salatan kelan kaping 3. Tapi dia hanya bilang salatan loh, tidak tolak tuki. Paham ya? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang gue tak pegat ping 3, jadi bain apa? Bain. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping 3. Iya, tapi misalnya rokin tak jotos ping-pisan. Tak jotos ping 3 kan tetap lara pisan tau wong sing kena napa? Ini masalah begini. Ini ngrungokno tenang. Tapi itu kan ada. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat kholqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi perasaan beliau ndelok wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun, perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi kalau Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, kalau Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi dewe ora tau paham, ora kepengen paham makna suci itu kayak apa, ora paham. Orang malaikat kok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat. Ini kalau ngomong tenang. Ketika Allah ngendikan, hei malaikat ini jahilun fil ardi khalifah. Aku ning bumi sebagai khalifah, yaitu rupa manusia. Dari malaikat, Gusti yang benar aja. Manusia itu punya reputasi atas alusia mayusibibi awasikut. Manusia penggawaan yang rusak mengalirkan darah. Wanah nunusabuhu bihamdika nukat. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya sedikit? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya, malaikat itu beda. Ya orang ngawur ya malaikat. Wong muni moho suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Dan seakan-akan malaikat itu pancen keliru, lama tenan. Lho wis muni moho suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa dekaro dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi rak nganggep pertimbangan pangeran mboten apa? Akurat. Kalau balik malaikat ora gak pati trek, manusa diangkat dadi napa? Yo dekne muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat, Pak. Bener apa salah? Ya salah toh. Lho nek muni subhanallah do nak kok ngono, Pak. Kalau balik balik, kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya sikut, simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Yang wis meyakini Allah Maha Suci kok janggal ambek keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji tentang suci. Kalau sampean sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kau coba yang mutazilah dari pangeran itu ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep-karep dhewe disiksa-siksa. Nah kalau cara jadi pangeran ngene, lha wis jagal-jagal mesti kok takon aku. Cara jadi pangeran eskal dhewe aku bokon Jawa, mengaku pangeran yo ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah Maha Suci, kok dicurigai? Kan lucu tuh Pak. Nah, yakin Maha Suci ora usah apa? Ora usah curiga bener Kanjeng Nabi aja takoti. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah apa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari Kanjeng Nabi, aku pokoknya meyakini Allah Maha Suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Usaha pangeran gawe rugen keriting ya Allah subhanallah. Mereka nambah angen-angen ya spektakuler rugen. Belum gitu, SBY guyu wajar untuk karir politik presiden guyu akeh. Jadi tidak pati aja. Wong diutang, bojo pegatan itu murah. Bojo hilang, duit rapati duit tetap iso. Itu butuh desain khusus. Jadi itu enggak mudah. Jadi nambah angen-angen ya spektakuler rugen, paham ya? Dan itu butuh detail menciptakan saraf yang macam-macam. Mau cintaan banten, mau kelainan, tak mau pangeran. Jelas butuh desain khusus. Ya itu ya ada dan apa?
Mulane wonten ulama ditakoki, tapi iki kowe ora oleh anut. Nara ulama, nara wali ora oleh anut. Iku kudu aku. Ulama ditakoki, kowe tau gedeng setan. Wah, blas. Ora tau gedeng setan. Tapi setan nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan. Setan ku kancaku. Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu, cara mobil ya wiper, cara mangan ya tisu. Jadi mindilu hadidar, setan itu kacu. Mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pangeran setan itu kan tukang godo menuso, naik godo terus nyesat. Dari wong sufi mau sing wong ilmu, mau buat setan. Setan itu sopo kok sifati nganti hebat ngono. Angger godo iso nyesatmu, angger godo iso nyesatmu. Ora, setan itu tisu. Setan apa? Tisu. Ya kula niku ini mau ngaji sensitif, kudu borong ana tenan ben tahun baru ku kowe iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune itu rumit, tapi yo gampang, kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil menghendaki sendiri, enggak disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak wong elek karepe setan, nak apik karepe pangeran. Lah Ahlussunnah ya tak oleh takok, berarti pangeran nak pola kalah. Mergo ning donya akeh elek timbang. Berarti pangeran nak kolak. Wah. Mu'tazilah enggak siap, pangeran kalah ora siap. Jadi ahli sunnah di soal perkara kan apa ngarep elek kok nyiksa elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngene kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani, lah urusane donya wae elek, berarti karepe pangeran kalah. Ya dia ora siap di pangeran kalah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model enggak tok tapi ora tau untuk rumus. Paham ya? Terus jarene wong loro ketemu kancane itu. Lah iya mula-mula ra ono Quran hadis ngajari bantah-bantah ngene iki. Ya germuni subhanallah wallahu akbar ya bar. Allah Maha Agung. Lah iki terus senang ngasirin. Lah ya ora ngono darane Allah Akbar apa sing mau besar. Ora kaya kowe setan malah besar. Mergo setan menangan terus ora kaya kowe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idene kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula anggap setan yo mimpi lu hadidar. Cara kula nggih kadu. Sak kula anggap setan lu kadu. Mulanya ada hadis antik dan ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih, tidak ada manusia kecuali digoda setan. Gitu ya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga digoda setan. Iya, tapi nengarku tak duduk Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita nak. Iya, kayak besar. Oh, terhadis itu. Iya, tapi nengarku setan tak duduk. Jadi ini gelem nopo. Ada lucu, setan kok gelem nopo. Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wallahu akbar. Lu soal bingung karena kayak wong syariat dia monggo bingung itu fitrah manusia dan itu sah. Jadi kayak udah nyesal. Gus selama ini kok iskal. Kok iskal itu fitrah manusia. Nah, wong iskal terus, di dua ya iskal di bojo judes ya napa? Iskal ambek kanca dinten ya iskal. Nak manusa penggaweane napa? Ngono Gunung Merapi ya iskal. Padahal Gunung Merapi nak protes. Sayang di sini kamu nempat di kawasan saya. Aku masuk ning nggonku dhewe kok kowe. Aku manggon ning omahku dhewe. Misale Gunung Merapi ngomong ngono lah ta mopo. Aku manggon ning omahku dhewe kowe sing rene. Ya kecuali aku mau romam lah udah ada aku nengok aku dewi misalnya. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai anda artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan karena itu nanti kayak kasus Husain Al-Halak, kayak kasus Siddiq. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gini, bikin simulasi percontohan tidak usah dibukukan. Lalu memang nggak boleh dibukukan.
Kemudian kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Gini ku subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Selesai. Mulane kula mboten seneng mek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan awas godane setan, wong alim kadang keribu, wong sing soleh puluhan tahun kadang keribu. Nanti lama-lama jadi inna setan ala kulli syai'in qadir. Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo ning kono diceritakan ana ulama mulai cilik soleh, nganti 20 tahun soleh. Dia murid ribuan, wah semono yo kalah be godane. Jadi setan itu menangan, paham kenapa? Malah ada gede, berkuti-kuti menangan, paham ya? Nah, aku lah mau tak anggap tisu, dia hati cilik dia ngadepi aku, kau tak anggap apa? Tisu, mindi lu hadidah. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah itu lebih ringan, subhanallah. Jadi cara kulon ketemu setan tak tahu kau iki yakinan tinggal wis apa? Ya sehingga aku ya Allah ya sampai ya setan termasuk setan apa? Makanya di Quran ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama satli syaitani isqala lil insani fur falam maka qala inni bari umminka inni ataquha rabbal alam. Ya. Jadi setan ngongkon wong liya kan kafir, bar dene kafir, wetok sing kafir, aku ora melok kafir. Wetok sing kafir ora melok kafir. Alasan setan ini apa puah? Kebal aku mesti tenan pikiran, aku tahu roh. Bari ku setan mending ngene. Menuso cek gua ora tau ora swarga, menawa ambek pangeran mati matian. Aku tetep ora, lho setan ora tau dino lho, piye lho. Setan ora tau mabuk, piye. Dia ora tau nyolong iki. Lah saya repot. Mulane Quran nyontoh kama talis setan isqala lil insani kufur tapi fala maka faro qala inni bari minka inni aqufu wa rabbal alamin. Kok sing kafir aku wedi kira wedi. Lho setan ku paling wedi pangeran, dia roh tenan keluarga neraka hebat pangeran roh tenan. Dene ku bali lho pangeran nganggep rade perkarane kudune dekne dadi pemimpin pertok perkarane. Artinya ngene lho, Gusti nek Adam ra dadi pemimpin kula tetep protes. Nah ora kabeh pemimpin jenengan tok ae. Ya, mek karo rene ya. Jadi tenan mboten guyon. Mau malah ini atau buah rabbal wedi dene pe pangeran wedi. Lah daripada kowe jagal ngotak-ngatik. Nah elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksude piye. Kowe ngotak-ngatik ngono ya mari bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampean terus yo malah mau dadi inna setana ala kulli syai'in. Kowe jadi pemuja apa sih? Setan. Ya biasa lah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kayak tahu maksiat, dibodoni uang ya apa lah, pokoknya maksiat apa. Ajarannya agama kan orang kan diskusikan maksiat itu kok setan apa kok kan orang, kalau istighfar kan loh. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahaladzim, wong kula teng bumi jenengan kok maksiat jenengan. Orang kok didiskusikan, sama aja tuh asal usulnya gimana? Ini kehendak setan atau kehendak Allah? Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Kehendaki saya baik. Wah Allah kalah lagi. Malah perkara tuh, malah apa? Maksiat itu malah double-double. Jadi maksiat satu mergo ke maksiat dua ngalahno pangeran mbek saya. Malah double-double. Malah nek ngaji iki tak tobatno sampeyan iki akhir tahun tobat perasaan sing elek-elek tobat. Kowe kudu percaya ulama sing cek sinau cek waras. Wong niku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras niku kula yakin tenan nak pangeran gawe kula ya manfaat. Artinya ya ora gunane. Gunane ulama yang mulang kan wis juga ora iso. Pulau ini diundang wakil bupati. Cara wong akeh jabatan negara ini wakil bupati. Tidak ada wong akeh cara hukum Gus Pulau niku. Jadi nyumbang materi jadi kan tak warai. Ya tenan Pak. Belum marah tuh Gus Pulau. Jadi rakyat itu juga yang nggih kula niku mboten nolak nggih mboten nampa. Nek jenengan nglatih kula juga niku kula mboten mendesak kok larat mun kuwino. Dadi wis terlatih napa? Mboten Gus niki urusan lembaga. Nek sampeyan ben ngamal yo ngamal tak kok pangeran ngamal ikhlas ta ora nek urusan ku ben pangeran yo mulak aku kok kiai cukup warai perhitungan roh dua bener tak mung. Wis tak di bulan nanti sudah kau itu yang, yo tak mana nak dekne sudah kau pengen golek ridane pangeran, bawa disekto, bawa urusan dekne bawa pangeran. Tapi kalau tak ngelatih kiai, wah kurang di sudah kau nya duit ku akeh malah ngelatih kiai tomat, jadi urusan dewe.
Mulane di Quran itu man amila sholihan fali nafsi wong nang amal saleh gua wae. Jadi misalnya wong sedekah sing untuk radekne lah. Ya sudah gitu saja. Cara umumnya wong muni matur nuwun ya muni matur nuwun, tapi ora usah berjerok-jerok no paham iki ilmu hakikat tapi yo nak kuat yo lakoni ora yo latek. Tapi ini nyata. Dari bawah warai malih. Kenapa Nabi mengajarkan subhanallah ada khalqihi padahal termasuk makhluknya Allah adalah setan, kejahatan dan sebagainya. Karena di mata orang yang istighraqillah, orang yang nyaman dengan Tuhan tentu tidak menyoal Tuhan apakah kenapa Tuhan bikin setan, kenapa Tuhan bikin hawa nafsu. Ya sudah. Ya sudah itu semua kehendak Tuhan. Mulane kula niku kadang itibar ngeten. Kenapa Tuhan itu kadang batas makanan? Ternyata sirinya itu di efek negatif. Manusia itu kan tidak adil. Misalnya dia menyalahkan setan karena menyesatkan manusia. Misalnya. Tapi sebetulnya dalam semua sisi kehidupan manusia kan begitu. Makanya Allah itu hanya punya kunci Quran fatkuru ala Allah. Kon eling nikmati Allah. Orang oleh eling liyan. Misalnya ngeten. Kalau sampean makan, kan ya sudah. Kalau menunya enak ya sampean lahap. Kenapa pas makan menunya enak gak nyesal ngene misalnya? Mangan barang mari repot, kok mari ngusung barang, kok orang ngono. Padahal itu efek yang mesti terjadi karena makan. Itu ya apa ya pahami? Ngombe ngombe di suara kabeh, kok mari kudu nguyok. Tidak begitu manusia. Sama makanya tata urama ahli hakikat seperti yang ngarang kita. Saat manusia wujud dan punya indera, itu sebetulnya hanya disuruh bersaksi kalau dia diciptakan dan menciptakan itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya sudah gitu saja. Tapi kemudian manusia ini ingat hadun nafsi. Lalu yang enak itu setelah wujud itu di surga. Karena dengan di surga kita enak. Lu itu kan tomae sampean hawa nafsunya sampean. Sebetulnya kayak aku barang di surga orang menduga. Karena saya itu janggal. Saya dengan surga itu janggal untuk apa? Mulai dari Singarang Hikam. Ini kita nanti ngaji ilmu hakikat. Dari Singarang Hikam. Lau asyraka laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaihi. Bicara sing aran sing kamu kepen swarga neraka kriminal, kepengen. Karena begini, masalahnya disederhanakan gini. Swarga sok ben lah iku bukti ridho Allah. Neraka sok ben lah bukti suhu. Berarti kuncinya kan nak ning swarga untuk ridane Allah, nak ning neraka untuk suhu. Lho saiki Allah itu wis wujud. Mulai zaman azali Allah wis wujud. Allah saiki lah yo duwe ridane, yo duwe sukune. Mestine nak kowe yakin ning wujude apa nak kepengin ridane yo saiki, nak kowe entuk wedi sukune yo sak. Lho malah Allah sing wis wujud saiki, kowe wedi mbok gantungno tok ben paham. Mulane dari sekarang hikam cek goblok kembe dadi manusa. Wong lha iya neraka iku swarga iku apa to? Ridho apa kan? Neraka iku apa sepuh? Saiki Allah wis sujud ta ora? Wis kan? Lho wae wujud kok wedi sok ben. Lho goblok to sebagai jangan ngaji akhir tahun nyenak nyati obat itu kriminal. Ngono napa? Dan siapa yang biasa hafal Quran itu akan tahu. Kayak saya itu hafal Quran, malah tahu. Ayat fatakun nar itu hanya berapa? Masih banyak fatakuwa. Karena Allah sudah wujud sekarang. Di Quran masih banyak wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepadaku. Aku tidak surga neraka kan? Tapi orang kan lebih serem diceritain rokok. Wong nak sing riba, kok berilate digunting. Nak tahu dino digunting, mau menaruh gambar lewat terus. Tapi berapa sih ayat fatakun nar? Masih banyak fatakwa, fatakuni kan? Apalagi di Quran ada fatakuni ya ulil albab. Mana kan ada akal ya wedi ning aku. Malah elek meneh yo. Nah ada akal fatakuni wedi ning aku. Lo coba ya itu tadi, swarga itu bukti ridho. Wow, neraka tuh. Ya Allah saiki wujud tak dereng. Wis wujud. Nah Allah wis wujud berarti Allah saiki ya wis duwe ridho, ya wis duwe. Harusnya dimulai sekarang kan paham? Harusnya dimulai sekarang. Mulane ngendikane sing aran kitab la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. Harusnya akhirat itu tidak di depan kamu. Kamu enggak usah menuju ke sana, sudah sekarang. Maksudnya akhirat itu sudah sekarang, kamu tidak usah menuju. Tapi nerang ngomong kok sampean banyak kudu kayak pulau, sing duwe keramat, jadi cepet paham. Buku ilmu ini jangan sensitif.
Ya kalau di bola-balik nerang ngeten mang di suasana tertutup begini tidak bisa. Maka ilmu darani ilmu hakikat itu bertentangan dengan syariat ini. Kayak gue pembanding ya. Aku tertarik sama kan. Gue sangun ilmu syariat pertentangan. Tapi ada orang bertentangan ke syariat di apa, market di apa. Mengkodoh apa orang pertentangan ya. Oleh merokok dia. Mengkodoh apa kok roh pertentangan ini. Aneh-aneh gue. Nah, ono takok itu, takok ngono, rasa nyimpulno, takok gurui, nyimpulno kenapa? Paham, ini ajaran Nabi, ada dakhal gitu. Jadi kita harus yakin, nah Allah Maha Suci itu ada dakhal gitu. Semua yang diciptakan Allah tetap menunjukkan kesuciannya Allah. Kita tidak usah terbersih, sucinya Allah itu kayak apa, tidak usah. Itu juga malaikat. Malaikat itu mau goblok, mau keliru nih. Ya aku mau. Ketika Allah ngangkat Nabi Adam jadi khalifah, malaikat muni subhanallah, Gusti mau suci Allah. Tapi dia ini janggal, karena Allah tidak angkat khalifah kok menuso, orang malaikat. Loh, darahnya Allah mau suci kok janggal, Allah bijak orang kayak keputusan jangan begitu. Mestinya malaikat muni subhanallah, orang tak janggal, paham ya? Yang kau putuskan pasti yang terbaik. Ya paling enggak sing duwe jenengan terserah jenengan Mas gak misalnya ra paham lah mau sing duwe jenengan paling enggak ya terserah jenengan ora terserah kula malaikat namung penonton ora melok duwe lan kula eling bapak nak ngajari kula kowe ora niatku ora kasil napa ya mergo aku ora pangeran wis ngono kalau dia eling bapak ra duwe mbok masalah ke ros sebab karepku ora kasil napa ya sebab aku ora pangeran Rian mas kalau suku ya, dia boleh wah aku ilmu hakikat plastik ya, ini tanggung. Di kalau ada karut di urusan duit di Indonesia, di urusan akhirat. Jadi di mana misalnya kalau pun rokok, takoi malaikat berapa gitu. Bergerak pangeran yo, pun rokok barang. Tapi misalnya kalau takoi malaikat, lah pengiranan kau tak sebut pun rokok, ya pengiran pancet. Jadi aku dan rokok itu warga pengirannya tetap Allah. Dan itu ada loh cerita gitu di hadis Sahih. Ada orang di Qorijanam, dia di Qorijanam, terus nengkelin rokok. Tapi rijan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Malaikat kan janggal. Jadi disiksa, seneng ya, tidak tak ibu malaikat. Tapi dia nyebut-nyebut pangeran bukan rokok. Loh, bukan aku rokok pangeran. Pangeran tetap pangeran, salah nyebut rokok ya aku. Tapi pangerannya tetap rokok. Akhirnya malaikat bingung, tak apa pangeran. Gusti, wonten kau kasih jenengan, eling terus sampai jenengan. Padahal munten rokok dari pengiran, di celok. Bareng kecelok tak kau ibu pengiran. Aku kok isi eleng aku kesini. Kalau munten rokok pengiran ini jenengan itu warga ya pengiran ini apa? Terus dikon balik nih rokok, ya balik nih rokok wiridan. Ya balik dia tenang. Terus dari pengiran ke wiridan itu warga. Lalu hadis itu tak mau tahu ni baru. Apa yang tenan jadi aja nabi. Kalau kita akan tidak mencintai Tuhan itu berdasar untung rugi, paham? Jadi kita ini pedagang. Berdasar apa? Untung rugi. Lu mana kulo tak latih tenan. Lu kulo cara wong akeh mun iki gitu. Nganti saiki lu ngomong gitu biasa. Kulo teng pasar dhewean gitu biasa. Anu Pak, total gitu biasa. Ya kadang kan terus mboten ngajak santri. Cangkemmu latihan ikhlas. Kalau nak apa gelek, cangkemmu latihan ikhlas ora oleh. Ini loh tak warai. Aku latihan jatuh. Suatu saat wong rasa nang KB aku cek latihan tentang pangeran dhewean. Lagi tak latih tidak. Jangan sampai saya karena punya umat kemudian menuhankan Wong aku zaman rumpati ngalim seneng tahajud dengan pangeran. Bareng ngalim di pengaruh akeh malah iman mbek menungso rak turun ilmu kok ini. Turun apa? Taruh ya. Jadi kula kadang ngajak umat, kadang nggih mboten pokoke aku matu-matan. Jadi artinya enggak boleh diikat. Masalah isak teng pangeran mahabbah itu enggak boleh diikat. Kita harus subhanallah wa bihamdi adada Allah. Kemudian yang kedua ketika Nabi waridho nafsihi dan sejumlah ridane pangeran. Nah ini mulai menuju tatanan. Iblis juga dalam rencana Tuhan. Orang jahat bajingan juga dalam rencana Tuhan. Tapi selalu ada tatanan. Ini disebut waridho napa? Ya, polisi sa Indonesia, sa dunia, cara podo-podo matur nuwun abe bajingan. Mergo piye institusi kepolisian diciptakan dan digaji mergo nangani kriminal. Berapa juta orang bisa makan karena kepolisian? Sementara diciptakannya karena ada Wong dadi kiai mergo wong bodoh. Berapa orang yang untung karena wong bodoh?
Bisa mlepuk ana sing salam tempel barang macam-macam. Coba nek bangen-angen ngono terus piye gitu. WC itu bukan sing jorok, tapi uang wani mangan warung ke mentang-mentang di rumah di WC. Padahal WC dapat paling gurih, Thailand sih. Tapi uang orang-orang nyaman mangan, kecuali ono kepastian duwe napa. Nah WC disiojo dapat gurih, padahal penting. Nganti iso makan itu mergo ono napa. Jajal kayak takok. WC di rumah meja makan penting di. Mulai dari kancaku loh, ya tetap penting WC. Uang dikabari, uang itu duit loh, dikabari kepala mati terus ditinggal. Kamu tak butuh bising, bising. Ya orang tanggung melek, artinya betapa desain Tuhan itu luar biasa. Sesuatu yang kamu agak jorok, ternyata Superman. Jadi nek sekolah ilmu manusia enggak ada bandingan dengan ilmu pengira. Lah iya mlete ngono mangan enak dibule wani perkara duwe. Ngene. Paham. Jadi nek sekolah itu tetep ada kolki gelem ra gelem kudu subhanallah ada napa? Ini ngaji ilmu tua, gelem ra gelem kudu subhanallah ada napa? Tapi kita sebagai orang syariat kan milah-milah. Di kriminal iki ora, sehingga kita ini resah terhadap kehendak Tuhan. Orang kalau jadi pangeran orang kalau resah. Mesti gawe santai-santai wae. Sing santai-santai wae kowe kok apa? Ini terus warido nafsi, tetap ono tatanan. Lah kula nate istikharah gitu maknane warido nafsi itu napa to? Ya maknane ku tatanan. Tatanan yo mau tatanan ngono tok. Ya tatanane pangeran, ya pun tatanane pangeran. Sampai ndak usah ngomong detail. Lalu maksudnya apa? Itu menodai kesuciannya Allah. Nah tak kok maksudnya itu nama maksudnya apa benar? Mulanya bener anti tauhid namun la ilaha illallah kabeh pun kersane pangeran ora takut-takut maksudnya piye. Wong kowe nak mangan maksud piye? Bermangan bobo ising no maksud piye? Iki takok ngono ora iso jawab.